Dukungan Prabowo terhadap UU perampasan aset disambut antusias buruh dan beberapa pendapat ahli. Saya mendukung undang-undang perampasan aset, saya mendukung. Undang-undang perampasan aset juga bisa disalahgunakan untuk lawan politik. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memperkuat pemberantasan korupsi melalui pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset. Dalam pidatonya pada peringatan Hari Buruh Internasional di Monumen Nasional Monas, Jakarta, pada tanggal 1 Mei tahun 2025, Prabowo menyatakan bahwa undang-undang ini akan menjadi alat hukum yang efektif untuk menyita aset hasil kejahatan tanpa harus menunggu putusan pidana. Langkah ini, menurutnya, diperlukan untuk mengembalikan kekayaan negara yang telah dikorupsi serta memberikan efek jera kepada pelaku. Pernyataan Prabowo tersebut disambut meriah oleh ribuan buruh yang hadir dalam acara tersebut. Dukungan ini mencerminkan harapan besar masyarakat, khususnya kalangan pekerja, terhadap pemerintahan yang baru untuk menangani korupsi secara tegas. Para buruh melihat UU perampasan aset sebagai langkah konkret untuk memastikan bahwa hasil korupsi dapat dikembalikan kepada negara, yang pada akhirnya dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, termasuk pekerja. Prabowo juga menekankan bahwa korupsi telah lama menjadi ancaman serius bagi pembangunan nasional, menghambat upaya pemerintah untuk menciptakan keadilan sosial dan ekonomi. Dengan UU perampasan aset, pemerintah berharap dapat mempercepat proses hukum terhadap pelaku korupsi, terutama mereka yang menyembunyikan aset di luar negeri. Kebijakan ini dianggap sebagai terobosan untuk menutup celah hukum yang selama ini dimanfaatkan oleh koruptor. Namun, wacana pembentukan UU perampasan aset ini juga memunculkan sejumlah tantangan. Salah satunya adalah kebutuhan untuk memastikan bahwa undang-undang ini tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik atau melanggar hak asasi manusia. Prabowo menegaskan bahwa pemerintah akan merancang undang-undang ini dengan cermat, melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat sipil, untuk menjamin transparansi dan keadilan. Antusiasme yang ditunjukkan oleh para buruh di Monas menunjukkan bahwa isu pemberantasan korupsi tetap menjadi prioritas utama masyarakat. Dukungan Prabowo terhadap UU perampasan aset diharapkan dapat menjadi langkah awal menuju sistem hukum yang lebih tegas dan efektif. Kedepan, keberhasilan implementasi undang-undang ini akan sangat bergantung pada komitmen pemerintah untuk menjaga integritas dan independensi penegakan hukum. Pendapat ahli yang kontra dengan UU perampasan aset. Meskipun wacana UU perampasan aset yang didukung Presiden Prabowo Subianto mendapat sambutan positif dari sebagian masyarakat, sejumlah ahli hukum menyampaikan pandangan kritis terhadap kebijakan ini. Pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia, Dr. Ahmad Fikri, menilai bahwa penyitaan aset tanpa putusan pidana berpotensi melanggar asas praduga tak bersalah yang dijamin oleh konstitusi. Menurutnya, langkah ini dapat membuka celah penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum, terutama jika tidak diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang ketat. Selain itu, aktivis hak asasi manusia, Laila Nurhasanah, mengkhawatirkan bahwa UU perampasan aset dapat digunakan sebagai alat untuk menekan lawan politik. Ia mencontohkan beberapa kasus di negara lain di mana undang-undang serupa dimanfaatkan untuk menyita aset pihak-pihak yang tidak sejalan dengan pemerintah. Laila menekankan pentingnya melibatkan lembaga independen, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memastikan bahwa proses penyitaan aset dilakukan secara transparan dan tidak diskriminatif. Para ahli juga menyoroti kompleksitas teknis dalam pelaksanaan UU perampasan aset, terutama terkait aset yang disimpan di luar negeri. Menurut ekonom forensik Dr. Budi Santoso, proses penyitaan aset lintas yurisdiksi memerlukan kerjasama internasional yang kuat dan bukti hukum yang tidak terbantahkan. Tanpa persiapan yang matang, kebijakan ini beresiko hanya menjadi retorika politik tanpa hasil nyata, sehingga mengecewakan harapan masyarakat yang menginginkan pemberantasan korupsi efektif.